gue semalam kayaknya melihat hantu. Wah, langsung kaget beneran sampai langsung merinding kayak mau pingsan gitu. Karena ada bapak-bapak berdiri di sebelah ranjangnya si Collins katanya. Dia datang jalan ke arah Kevin. Kevin panik gitu kan. Langsung wah teriak gitu. Langsung kayak masuk selimut pakai bahasa Inggris lah, don't come to me. Halo para pencari misteri, ketemu lagi bersama gua Chris. Di video kali ini Gian akan bercerita nih pengalaman horornya saat tinggal di asrama di luar negeri. Nah, sebelum lanjut ke dalam video, gue mau ngajak kalian buat subscribe channel kita, juga nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa untuk like dan komen di video-video kita ya. Buat kalian nih, bisa follow juga di IG dan TikTok kita @dialogmisteri. Bagi teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor, bisa kirim di email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, gimana tuh? Apanya? Gimana? Oh, udah masuk nih. Oh, udah. Oke. Nah, jadi gini ya, gue cerita. Pertama kan gue ke Aussie 2013 nih untuk kuliah. Nah, kebetulan di sana gue itu di angkatan gue tuh cuman bukan cuman orang Indo sendiri, tapi ada 2 lagi. Dari berapa ratus Cindo. Ya, Cindo gitu. Semuanya Cindo, satu Jawa. Jadi satu Jawa, satu Cindo, 2 Cindo termasuk gue. Nah, sisanya teman-temannya ada bule, ada orang Kazakhstan, Vietnam gitu kan. Banyak dari negara-negara lain ya? Iya. Nah, emang kampusnya itu terkenal karena terkenalnya di negara-negara lain gitu, tapi di negaranya sendiri tuh kurang mungkin ya. Oh, malah kurang. Ya, tapi di luar negeri terkenal ya. Nah, jadi pas gue sampai sana, gue kan ya baru kenal-kenalan sama orang, ketemu orang Indo gitu kan, ketemu sini gitu, dikenalin, ini teman sekamar gue. Nah, dulu tuh asramanya sekamar berdua. Sama cewek? Oh enggak dong, tapi campur, tapi ya biasanya suka ya gitulah, itu nanti ceritanya kita singkirkan dulu dong. Inappropriate deh. Oke, lanjut. Tapi maksudnya ya asrama itu campur, cuman kamarnya tuh ya cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan. Oh, kayak di blok-blok gitu ya? Iya. Satu lokasi asrama, misalnya di sini lokasi cowok, sini cewek, anggap gitu Oh ya? enggak, malahan Apa sebelah. tuh? Oh sebelahan, sebelahan, jadi bisa aja keluar kan malam-malam. Nah itu. Nah, balik lagi ceritanya itu, gua pertama ketemunya sama temen gua Indo. Nah, orang Indo tuh namanya Kevin. Oh, Kevin. Ya, Kevin tuh sekamar sama orang lokal Australia. Nah, namanya kita sebut saja itu ya, Collins. Ya, biar bule banget gitu ya, namanya Collins yang si bule nih. Nah, terus habis itu udah kenalan, akhirnya kita ketemu. Ternyata ada satu orang Indo lagi nih, gitu kan, namanya Cindy, gitu kan. Cindy ini sekamar, nggak sekamar sih, tapi kayak kamarnya sebelahan sebenarnya sama orang Kazakhstan. Oke. Namanya Diana. Kita karena kenal pertama itu ngobrol-ngobrol, akrab jadinya. Jadi akrab gitu kan. Ya udah. Terus tiba-tiba singkat cerita si Colin langsung ngomong gini, "Kalian percaya sama hantu nggak?" Gitu kan. Nah, semua tuh kayak, "Hah? Kenapa nanya gini?" gitu kan. Terus gue ngomong, kalau gue percaya tapi cuma di Indonesia, di sini nggak percaya gitu kan. Oke. Terus yaudah si Kevin, dia ini religius banget nih, gitu kan. Dia ngomong, hantu tuh nggak ada, katanya gitu kan. Gue percaya sama hantu sama sekali katanya, gitu kan. Itu cuma ibaratnya ilusi optik, gitu. Itu karena pemikiran katanya. Oke. Nah, roh tuh arwah nggak ada. Nah, terus kata si Kevin, kata Colin yang orang bule nih. Oke. Oh, kalian ada yang percaya nggak percaya gitu ya, tapi sebenarnya hantu tuh ada katanya. Kita kaget, kenapa lu ngomong gini gitu kan, karena gua tuh indigo katanya. Bukan indigo sih, lebih tepatnya dia tuh ngomong kayak gua tuh sensitif sama hal-hal seperti itu. Oke. Nah, terus emang hantu kayak gimana sih di Aussie, gue tanya. Penasaran kan, gue nggak terlalu tahu sebenarnya, tapi biasanya bentuknya kayak orang katanya gitu kan. Dan yang paling gue sering lihat tuh hantu bokap gue katanya, jadi bokapnya udah meninggal. Bokapnya meninggal kan, udah lama gitu kan. Nah, terus dia tuh sering lihat bokapnya terus, katanya. Oh,
Jadi kita kayak bokapnya kayak gimana gitu kan. Ya adalah dia nggak mau cerita gitu kan. Tapi sampai sekarang masih ikut gua kok dia ngomong kayak gitu. Oke. Kayak ibaratnya di sebelah gua dia ngomong. Terus kita kayak, gua sih agak, bener ya? Atau gimana ya, kayak agak skeptik gitu kan. Nah, si Kevin ini dia langsung kayak, "Ah nggak mungkin, nggak percaya ah, udahlah, males dengerinnya," kayak gitu katanya. Ya udah, akhirnya jam malam, kan kita di jam malam ya, sebenarnya boleh keluar, tapi nggak boleh berisik. Nah, jam malam tuh saatnya tidur lah. Jam malam tuh jam berapa, Gi? Di sana? Jam malam tuh di sana tuh jam 10. Jam 10. Sebenarnya Jam kalau asrama ya? iya Maksudnya buat jam malam area asrama itu ya? iya, sebenarnya nggak boleh berisik aja sih, Hmm. tapi bebas mau aktivitas nggak apa-apa. Nah, kebetulan lagi winter gitu kan, dingin-dingin gitu kan, semuanya emang pada tidur jadi cepet karena kedinginan. Nah, si Kevin sama si Colin sekamar, mereka lagi tidur tuh. Ini, ternyata si Kevin itu tuh besoknya kan cerita, lagi dia kan tidur tuh malamnya, besoknya cerita, tapi mukanya kayak panik, kayak gimana ya, kayak kebingungan gitu loh, kayak panik. Kita tanya, "Kenapa sih?" Gitu kan, kayak, "Lu lagi stres banget gitu, ada apa emangnya? Nggak nyaman ya tidur sama si Colin?" Gitu kan, pakai bahasa Indonesia nih kita tanyainnya. "Bukan itu sih," katanya, "ada nggak nyamannya iya, tapi bukan sama orangnya. Gue semalam kayaknya ngelihat hantu, tapi gue kan nggak percaya, tapi kayak, ini beneran nih, ini hantu ya?" Kayak gitu. "Hantu apa?" Jadi kayak gini," katanya, "Malam-malam gue tidur, kebangun subuh-subuh, Oke. dan dia yakin itu bukan ketindihan. Jadi bener bangun kayak mau ke WC. Nah, di kamarnya itu bentuknya single bed, sama single bed sebelahan. Kayak anggapnya kalian mungkin kalau ke hotel-hotel ya, kan ke hotel tuh ya bentuk kamarnya kayak gitu, persis gitu kan, ranjang masing-masing. Oh. Nah, terus malam-malam itu mereka nggak matiin lampu total, tapi nyalain lampu tidur yang kayak warna-warna kuning kayak gini nih, Oh, lampu tidur ya? di meja belajar gitu kan. Si Kevin lagi balik ngadep ke arahnya si Collins. Pas ngarah Collins kaget dia. Langsung kaget bener sampai langsung merinding kayak mau pingsan gitu. Karena ada bapak-bapak berdiri di sebelah ranjangnya si Collins katanya. Nah, dari sebelah yang Collins ngeliatin Collins gitu kan, kayak ngeliatin gitu tapi ngebelakangin. Jadi ibaratnya ranjang, bapak-bapak yang berdiri samping ngebelakangin si Kevin. Si Kevin panik tapi tetap penasaran, "Ini siapa?" Itu kan, apakah ini security atau siapa gitu kan. Tapi kok bajunya rapi, kayak pakai jas kayak gitu kan. Nah, ya udah akhirnya nggak lama dia masih kepo liatin terus, dan dia mikir kayak ini mimpi bukan ya, tapi ini bukan mimpi karena gue sadar katanya. Oke. Akhirnya si bapak-bapak ini balik arah langsung liatin Kevin, balik arah datengin Kevin langsung, dia datang jalan ke arah Kevin. Kevin panik gitu kan, langsung wah teriak gitu langsung kayak masuk selimut, pakai bahasa Inggris lah, "Don't come to me." Nah itu katanya "Don't come to me" katanya Iya, Kevin tadi ya? Kevin ya. Karena yang sosok laki-laki ini datang ke ranjang dia, entah mau ngapain gitu, datang jalan ya gitu dengan agak cepat katanya. Tapi ini si Kevin sempat ngeliat mukanya nggak, apa kayak ngeliat udah bayangan aja apa gimana? Sebenarnya ngeliat katanya, cuman mungkin waktu dia nggak terlalu deskripsi muka ya, mungkin nggak jelas atau terlalu panik gitu kan. Cuman dia deskripsinya bentuk badan aja. Oke. Tinggi katanya. Nah terus dia teriak "Don't come to me" gitu kan, ada gitu, kayak teriak panik lah. Si Collins kebangun, kenapa katanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah gue translate Indonesia aja nih. "Kenapa?" katanya. "Itu tadi ada sosok ini gitu kan." Terus emang sosoknya kayak gimana? Itu sosok laki-laki katanya. "Sosoknya kayak gimana sih?" "Pakai jas tinggi," gitu kan. Terus bule katanya, karena dia ngomongnya Caucasian gitu kan. Terus si Collins tuh langsung ngomong, "That's my dad." Itu bokap gua. Oh, bapaknya Colin ternyata. Iya, bapaknya Collins gitu kan. Nah si siapa, si Kevin ini panik, dia nggak bisa tidur sampai pagi, makanya mukanya pagi-pagi tuh kayak agak panik, agak gimana, akhirnya cerita ke kita kan. Tapi ya jujur dari cerita itu kita belum pernah ngeliat sih sosok yang dianggap sebagai ayahnya si Collins gitu kan. Cuman katanya sosok itu nggak pernah muncul lagi, cuman hari itu doang. Nggak cuma hari itu. Tapi itu yang bikin Kevin jadi
nggak bisa tidur berapa hari, dan dia udah pengen ngomong ke atasan sekolah lah, bisa nggak pindah kamar asrama gitu. Oh biar jangan bareng Colin. Iya, tapi bingung kenapa, emang ada masalah ya, Collinsnya bikin ulah ya misalnya gitu. Kalau ngomong ada hantu nggak dipercaya pasti, karena di Reasonnya negara kurang jelas ya. kenapa? Iya reasonnya dianggap kurang jelas. Iya, karena reasonnya tuh nggak masuk akal gitu. Mungkin kalau di Indo masih didengerin ya, tapi kalau di sana itu hantu, haha. Kalau di Indo langsung manggil ini Menurut gue iklan bukan apa orang-orang yang inilah misalnya sosok pemuka agama apa gimana untuk bukan pembersihan kayak gitu. Jadi emang jadi di eksorsis lah Mbak. Iya di eksorsis tempatnya. Nah, terus ini lanjut lagi ceritanya. Tapi ini sebenarnya ceritanya berbeda ya. Berbeda tapi di lokasi asrama tetap. Di lokasi asrama juga. Nah, jadi emang kan gue mau bahasnya tuh tentang hantu yang ada di asrama lah ya. Oke, berarti pertama si Kevin nih sama Colin. Kevin sama Colin ya. Nah kedua gimana? Kedua ada Kevin sama Colin juga. Oh boleh gimana tuh gitu. Kevin Colin juga. Tapi ini ada gua, ada si Cindy dan Diana. Jadi satu circle tuh lengkap merasakan kayak gitu loh. Nah, jadi waktu tuh di bulan keberapa ya, gue lupa, kayak ngomongin trimester ya, ada semester trimester kan, trimester 3 bulan ya, term ngomongnya. Nah di trimester pertama udah selesai, kita akhirnya masuk praktek. Nah prakteknya itu ya, karena prakteknya ada masak di dapur gitu kan, ada jadi waiters misalnya gitu. Nah hari itu gua, Cindy, Kevin dan Collins lagi libur, kecuali si Diana yang si orang Kazakhstan ini, cewek ya. Oke. Nah waktu itu kita tahu karena dia itu harus praktek, ada jadwal prakteknya. Dia itu dicari-cari sama orang dapur gitu loh. Ada yang tahu nggak Diana kemana? Soalnya dia nggak datang loh. Apakah dia baik-baik aja, kata orang dapur itu kan. Oh kita nggak tahu, coba hubungin aja nomornya kan, di telepon nggak angkat gitu kan, kemana ya orangnya gitu kan. Dan kita coba ke kamarnya, satu circle nih ke kamarnya, ketok-ketok, tok. Diana panggil gitu kan, nggak ada yang nyaut gitu kan. Terus kita udah ketok kayak ya 5 menit lah, kita tungguin, ngedokin, teriakin nggak keluar. Terus kalau nggak salah si Cindy atau Collins ya, si Cindy atau Collins tuh lagi ngeliat ke ujung koridor. Koridor area mana nih? Ini kan kamar nih, anggapnya ini lorong ya, lorong panjang. Di kiri kanan kan kamar. Oke. Nah di ujung lorong tuh ada kayak bentuk T. Bentuk T, tapi maksudnya kayak sate, ada pintu terus Pertigaan lah. pertigaan ya, betul, pertigaannya. Di ujung pertigaan itu kan ada tembok pasti kan? Iya, tembok. Nah di tembok ada kepala lagi nangkring kayak gini. Nah kepala lagi nangkring gitu, sama badannya kelihatan dikit lah. Terus ternyata itu Diana. Oh Diana Lagi senyum ngeliatin kita. Diana itu kan dicari gitu, kita ngomong itu. Terus dia ketawa, langsung kabur. agak creepy. Iya agak creepy kan. Terus senyumnya emang beda, dia matanya kayak gini, kayak gitu. Itu deskripsi dari si Cindy atau si Collins, gua agak lupa ya nih antara dari siapa. Nah terus ya udah kita kejar. Pertama nggak mikir aneh-aneh karena ngapain dia lari gitu kan, kabur. Ya udah kita datengin, tapi bukan kejar lari, Iya. jalan cepet aja. Pas sampai ke samping kita liatin itu, kita liatin di ujung koridor. Loh kok Diananya nggak ada, cepet banget kok, masa dia lari pakai ini loh, pakai heels. Oh pakai ini. Pakai heels karena perhotelan ya. Iya. Karena dia waktu itu lagi pakainya seragamnya rapi, ini seragam rapi perhotelan, rambutnya rapi gitu kan, pakai kacamata. Nah buset, ini orang lepasin heelsnya langsung lari kenceng kah atau gimana gitu kan. Terus ya udah kita ikutin arah dia lari itu, kita jalan terus kan sampai naik ke lantai 2 lah. Kita naik ke lantai 2 itu kita di games room namanya. Di games room itu nanya-nanya orang yang lagi nyantai-nyantai di sana. Ingat nggak ada apa si Diana ya? Nah Diana ini pakai seragam gitu kan. Iya. Orang mukanya kayak agak-agak Chinese Mongolian gitu kan. Oh nggak ada dari tadi, cuman kita doang di sini, kata orang yang lagi nongkrong di sana. Oh itu dari ujung itu lorongnya menuju games room itu ya? Menuju ada tangga ke games room gitu kan. Oh nggak ada di sana kan. Dan itu pun kita ke games room itu
nggak jauh, ibaratnya paling ya cuma 2 menit ya jalannya. Selain ruangan games room ada lagi nggak Gi? Ada apa? Maksudnya selain ke ruangan games room ada tempat lain kah? Ada, itu kamar-kamar doang, Oh kamar. kamar orang yang di mana dia nggak bisa masuk pasti. Iya nggak mungkin ya. Kunci kan. Hmm. Nah, ya udah kita ke games room, ada jendela nih games room. Ya, jendelanya ngadep ke wing, bukan ngomong bahasa Indonesia apa ya? Kayak gedung ya. Iya. Gedung asrama di gedung lain gitu loh. Orangnya blok lain Oh yang harus lewatin halaman dulu. lewat halaman. Halaman nih kampus yang gede kita. Hmm. Kita ngeliat dari sini jendela ke arah sana, random gitu kan. Kalau nggak salah tuh Kevin yang lihat. Nah, sana itu di apa sih dia nak katanya. Dia nak semua pada noleh. Lihat dia berdiri di jendela gedung sebelah. Jendela gedung sebelah. Gedung sebelah lagi senyum kayak gitu. Itu akses buat lewat itu lewat apa Gi? Lewat halaman. Lewat halaman. Harus keluar. Harus keluar. Keluarnya tapi bukan dari yang sisi yang tadi dari. Iya. Sisi lain lah harusnya kan. Karena pintu utamanya ada di ibaratnya kita di dekat. Kita tadi itu di kamarnya si Diana. Nah, nggak jauh dari sana. Bukan di sisi ujung sana. Iya. Ibaratnya ini gelung lu dia ada di sini kan gitu. Iya, Bangunannya ya. bangunannya ya sebelahan lah yang gitu ya. Nah, kita lagi di lantai 2-nya, ngeliat sana ada Diana di lantai 2 juga. Di jendela. Kalau dari lantai 2 aksesnya harus ke lantai 1 apa gimana? Kalau mau ke lantai 2 sebelah sana, ngeliat lantai 1 tetap. Oh, berarti kayak nggak mungkin ya? Iya, kayak nggak mungkin kan. Wah, apakah dia atlet? Iya kan, larinya cepet banget loh. Atau dia parkour gitu kan, manjat dari mana gitu loh. Iya. Nah, dan juga pas kita liatin itu dia senyum lagi, senyumnya juga creepy gitu kan. Wah, tapi dari jauh ya, nggak terlalu kelihatan gitu kan, creepy senyumnya. Nah, udah dia langsung lari lagi, tapi larinya kita kelihatan. Iya. Larinya tuh dari jendela ini, push cepet gitu, kayak beneran cepet. Entah melayang, entah ngezip, ngebling ya ngomongnya, kayak gitu. Tapi masih kelihatan bayangannya. Nah, pas dia lari, udah kita cari ke sana lagi, di sana nggak ada, gitu kan. Terus kita bingung kenapa dia lari-lari sih gitu kan. Kenapa dia senyum-senyum, kok isengin kita gitu, mau friendly gitu kan. Udah kita ngambek jadinya, kita balik aja ke gedung yang tempat Diana tadi lagi. Di tempat gedung, maksudnya gedung si kamarnya Diana lagi. Oh oke. Nah, kita lewat lantai 1 lagi kan jadinya. Nggak lama ternyata Diana baru keluar dari kamarnya lah, tapi pakai bajunya bukan pakai baju seragam. Masih baju ini, Masih baju ya, santai lah. baju tidur lah ngomongnya, kayak gitu. Ternyata dia lagi sakit, mukanya pucat gitu kan. Kayak katanya hari ini nggak praktek, dia baru izin katanya. Jadi dia mau istirahat dulu gitu kan. Kalian ketok ya tadi, gue lagi tidur gitu. Terus kita ngeliat, lah tadi yang kita lihat itu lu kan, lu pakai seragam lo udah full gitu kan. Apaan, gue baru bangun. Tapi bener mukanya tuh nggak bohong. Iya. Mukanya baru bangun, dia bingung kayak, gue kan sakit, gitu kan. Masa gue lari-lari gitu. Iya. Semua pada panik. Harus Siapa gitu. Nah, siapa sih sosoknya itu? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ada senior kita, kakak kelas gitu ya, balik dari magang. Nah, jadi magangnya tuh 6 bulan gitu kan. Ini beda cerita nih berarti. Masih berhubungan sih. Masih berhubungan. Masih berhubungan. Nah, gue gak tahu berhubungan atau enggak, tapi konteksnya sama. Nah, jadi ada kakak kelas yang balik dari magang, kan, per 6 bulan balik gitu kan. Kenalan lah sama kita gitu loh. Dia orang Singapura, namanya Adrian. Namanya Adrian. Nah, dia itu pas ngobrol-ngobrol, kita nanyain gitu kan. Karena dia nanya gini sebenarnya, kayak gimana kalian di kampus, nyaman nggak gitu kan. Nyaman sih, cuman ternyata horor ya. Terus si Adrian langsung tertarik, horor kayak gimana. Kepo dia. Apa? Kepo ya. Terus pas udah ngomong-ngomong gitu, kita ceritain yang kasus si Diana ini ya. Terus Diana, serem juga katanya. Kalau gue cerita gue agak beda sih katanya. Gue nggak pernah ngerasain itu katanya. Tapi apa itu creepy juga katanya. Nah kalau gue lagi di ini waktu itu di ruang belajar. Nah di ruang belajar itu gue kerja sendirian karena ngejarin deadline project gitu kan. Jadi si Adrian itu kan di ruang belajar ya. Dia di ruang belajar tuh lagi kejar deadline dari jam kurang lebih jam 2 sampai jam 3.
Tapi sebelumnya udah mulai duluan gitu kan, tapi masih di jam itu. Di jam itu masih kerja katanya, belajar. Nah, terus tiba-tiba lampu ruang belajarnya tuh mati, gitu kan. Jadi ini ruang belajarnya tuh anggap aja bentuknya kotak, Ya. komputer gitu Oh, kan. ini ruang belajar umum ya? Umum ya, Hmm. jadi komputernya bebas gitu kan. Nah, terus pintunya di tengah-tengah di dinding sebelah sini, gitu. Sama cetekan mati lampu di sana, ada kan Saklarnya. saklarnya. Nah, terus tiba-tiba mati lampu. Gitu. Seperti mati lampu ada nyanyi. Iya, seperti masih. Siapa tuh? Nasir. Nah, Lah, gitu lah, Nas. Nah, terus ya. Pas mati lampu tuh dia kaget, loh kok mati? Tapi nggak mikir aneh-aneh, cuman kayak siapa matiin gitu kan? Kayaknya mati, lampunya putus gitu kan. Soalnya nggak ada orang kayak buka pintu cetak gitu matiin, kan kedengeran soalnya kalau buka pintu. Dia posisi sendiri berarti? Posisi sendiri. Terus gua nggak tahu kenapa dia sendirian kali gitu. Biasanya rame. Nah terus dia ngecek ke saklar, saklarnya posisinya mati lampu. Dia pencet nyala lampunya. Loh katanya, berarti dimatiin. Iya. Tapi siapa kan? Ya udah, dia balik lagi ke tempat komputernya. Bodo amat, dia nggak mau mikirin. Pas lagi balik ke tempat dia, komputer, lampunya cetak dimatiin lagi. Iya. Anjir. Kaget dia semua, balik muka kan. Balik badan, langsung panik, lari ke pintu. Ditinggalin lah itu komputer sama tugas-tugas dia gitu kan. Dia lari ke pintu, mau buka pintu, kekunci. Gitu kan. Terus tiba-tiba komputernya nge-play lagu. Iya. Mana lagu apa? Gue nggak tahu judulnya, cuman lagu metal katanya. Lagu metal tapi ada ngomong-ngomong kayak Satan gitu. Nah, ini kadang-kadang pokoknya ada kata-kata Satan gitu kan. Anjir. Iya, langsung bohong, nge-play lagu rap itu. Dia makin panik, akhirnya dia doa lah mungkin ya gitu. Gue kira akhirnya dia ikut headbang karena ngeliat gitu. Gue nikmatin aja. Dan gitu ya. Enggak, ini udah terlalu panik. Terlalu panik. Kalau mungkin kalau kita gitu kan langsung gitu ya. Woi, apa nih lagunya sama nih? Dengan jay. Nah, dia udah kepanikan, udah terlalu panik. Mendoa tadi. Mungkin ngedoa atau apa nggak tahu lah gitu. Akhirnya pintu buka. Lari dia. Lari ke kamarnya gitu kan. Bangunin roommate-nya, temen sekamarnya. Bangun temen gue gitu kan, itu barang-barang gue masih ketinggalan, diceritain. Nah tapi roommate-nya tuh gue lupa sih namanya, tapi bule. Nggak percaya. Nah, udahlah gue temenin, nggak ada apa-apa di sini gitu ya. Dia itu cerita dia sempet sendiri, baru diceritain gitu ke kita. Mungkin dia udah pernah cerita ke teman-teman yang Asia-nya gitu kan. Kan biasa Asia tuh percaya lah sama kayak ini kan. Apalagi dia Singapura. Terus lanjut berapa minggu kemudian balik lagi ke Adrian. Adrian. Lagi ke Adrian. Kali ini bukan cerita dari dia, maksudnya bukan dia yang menceritakan pengalaman dia. Oke. Tapi waktu yang pada minggu itu baru kejadian kayak gitu. Nah kejadian ini gimana? Ini makanya gue bilang ada hubungannya sama yang kasus di circle gue yang Diana itu. Si Diana. Iya si Diana. Nah kali ini ada karakter baru. Ada cewek namanya Winnie, gitu kan. Winnie itu orangnya cheerful. Setiap ketemu orang, halo dipeluk. Siapapun tuh dipeluk, mau cowok cewek gitu kan. Lu dipeluk gak? Gua dipeluk, tapi gua dulu orangnya pasti peluk, gua langsung mundur. Nggak masalah lu. Nah, jadi Dipeluk cipika-cipiki ya? Kayak bimbo itu. Enggak lah, ini gua dulu emang orangnya tuh culun gitu kan. Jadi kalau dipeluk takut gua aja. Tapi bukan gitu. Enggak. Nah lanjut ceritanya. Winnie kan tadi udah gua deskripsikan orangnya seperti itu kan. Nah Winnie itu adalah teman baiknya si Adrian. Teman si Adrian. Karena orang Singapura juga. Sama Aisyah sebenarnya dia. Cuman ya udah sama aja lah. Nah terus si Winnie ini juga ada kenal sama Kevin. Jadi kan si Kevin lagi belajar sama Winnie ceritanya, gitu kan. Tapi si Adrian nggak tahu lagi belajar di ruang belajar itu. Tapi si Adrian nggak tahu. Adrian karena dari kamar
lagi mau laundry. Nah di asrama kita ada tempat laundry, tapi laundry sendiri ya, cuci baju sendiri di mesin sendiri. Laundry koin enggak Nggak pakai itu. Ini bebas makanya biasa gue pakai deterjen banyak dari luar apa katanya pakai air dingin, nggak mau pakai air panas gitu kan. Mereka nya pelit. Pokoknya botosin aja kan udah bayar. Nah jadi si Adrian bawa laundrynya dari kamar langsung ke tempat laundry itu, nggak lewatin si ruang belajar ada ya. Ruang belajar. Iya, nggak lewatin sana. Jadi langsung ada jalan ke tempat laundry. Pas dia sampai tempat laundry, dia melihat seseorang. Dia melihat Winnie. Winnie. Ya, Winnie. Dia melihat Winnie lagi berdiri di sebelah mesin cuci. Mesin cucinya banyak kan. Nah, salah satu mesin cuci si Winnie lagi berdiri, tapi tanpa laundry di tangannya, tanpa mesinnya nggak nyala, lagi berdiri aja ngadep ke mesin cuci. Nah, si Winnie itu lagi pakai sweater. Sweater apa? Anggapnya sweater pink gitu mungkin ya. Gue lupa sih dia ngomongin sweater apa. Nah, si Winnie melamun aja, kayak bengong gitu. Si Adrian langsung lihat Winnie. Winnie katanya gitu kan. Bisa apa? Lagi nyuci juga kayak gitu kan. Si Winnie diem aja tetap. Si Adrian kayak agak kaget. Biasanya Winnie kalau disapa kayak gitu langsung Adrian peluk gitu kan. Ini kali ini enggak, malahan diem doang, nyapa balik pun enggak. Dia kan diem masih bengong gitu. Si Adrian kayak ya udahlah, mungkin dia lagi ada masalah atau lagi sedih gitu kan. Iya. Gua jadinya ya udah deh kata Adrian, gua lewat aja mau cuci di sebelahnya gitu, mesinnya di sebelahnya. Dan masukin bajunya ke mesin cuci gitu kan. Pas lagi masukin itu si Winnie jalan ke depan, belok tuh jalan ke depan ke pintu keluarnya si laundry itu. Pas jalan ke depan si Adrian tuh ngintip-ngintip kenapa dia kan. Sampai di depan deket pintu ada saklar. Saklar dimatiin namanya. Cepat. Pas dimatiin itu Adrian kaget, lu kok dimatiin? Kenapa dimatiin lampunya? Gitu kan. Si Winnie langsung balik ke arah dia, senyum, kan. Besok di depan langsung jalan ke samping deh. Si Adrian mikir kenapa nih orang ada gak beres, dikejar. Pas dikejar lihat samping hilang. Ya hilang langsung, ya kan. Sudah si Adrian bingung kan, apa nih orang ya udah. Gue nyalain lampu lagi gitu kan. Dia beresin laundrynya, tinggal. Ya udah dia pas masukin tuh kayak kurang lebih ya 5 menit lah gitu ya. Udah dia akhirnya dari ruangan laundry dia ke ruangan belajar. Ya kan, pas ke ruangan belajar buka pintu, lihat Winnie lagi belajar sama Kevin gitu. Ya terus mukanya Langsung kaget gitu lah, panik. Panik mukanya langsung oh my god katanya, kayak gini langsung kayak nunduk gitu deh, oh my god. Di pintu lagi buka pintu langsung sampai jatuh jongkok langsung nunduk kayak gini. Soalnya Winnie di sana happy aja. Kayak kok lu pakaiannya beda sama yang gue ketemu tadi gitu kan, dan lu kelihatannya beda banget ekspresi lu gitu. Kalau Winnie, gue dari tadi kayak gini katanya, gue pakai kaos Mickey Mouse katanya gitu kan, kaos Mickey Mouse, dan gue emang dari tadi belajar sama Kevin katanya. Nah terus Kevin juga ngomong, iya gue dari tadi di sini kok Sama Winnie. Maksudnya apa? Pakai baju sweater pink gitu kan. Gue melihat lu di laundry, lu gloomy banget, kayak lagi sedih. Iya. Bengong doang, jalan pelan-pelan, matiin lampu, habis itu senyum ke gue kabur. Kata Winnie, bukan gue kali, kan? Atau siapa gitu? Siapa lagi yang mirip sama lu di kampus? Katanya kan nggak ada ini. Terus semuanya pada panik ya. Adriannya akhirnya kayak semua pada udah tenang. Soalnya dia udah gemeter, kayak mau nangis, ketakutan gitu kan. Kayak ini gue liat apa sih? Kayak gitu. Nah sampai sekarang itu belum terpecahkan. Kita nggak tahu itu siapa sih yang suka ngiyur-ngiyur bentuk orang. Makanya gue ngomong mirip Diana kasusnya yang itu. Jadi ternyata terjadi lagi di si Adrian, walaupun dia kakak kelas, dia baru terjadi di semester keberapanya gitu. Tapi ini si Diana dulu apa si Adrian duluan? Kalau mungkin di sebelum-sebelumnya ada orang yang pernah ngalamin ya. Cuman kalau dari timeline ceritanya, yang ngerasain duluan tuh ya kasus Diana. Terus si kasusnya Adrian ini setelah kasus Diana itu timelinenya. Nah setelah itu
setelah itu tuh kayak ya udah rumornya tersebar ada hantu yang suka ngikutin bentuk orang. Dan apa, Adrian itu cukup dipercaya karena orang lama lah, orang senior, dan dia orangnya tuh kan logis gitu ya mungkin ya. Kenapa Adrian tiba-tiba kayak ini ketakutan banget gitu. Semua orang suka oh sampai junior udah emang bener kayak gitu kan. Nih terus akhirnya banyak teori-teori spekulasi gitu loh, katanya kayak ya di sini emang horor gitu loh. Karena dulu tuh pernah ada kasus bushfire namanya. Bushfire. Ya, bushfire itu kebakaran kayak kebakaran hutan. Oh, kebakaran. Jadi emang itu kasus yang sangat lumrah ya di Australia. Di sini juga Karena ini apa? Panas ya. Nah, karena musim panas, kering gitu kan. Jadi rumput-rumput keringnya gampang kebakar. Ya ini. Nah, jadi dari cerita gue ya yang tadi tentang ini ya kejadian-kejadian itu, sebenarnya yang paling gue pengen tahu nih, itu tuh kan ada, gue nggak tahu ya sosok apa sebenarnya gitu kan, tapi kok dia tuh bisa berwujud jadi teman gue, dan wujudnya tuh beneran mirip gitu kan ya. Nah tapi kenapa ya dia tuh mau berwujud seperti itu dan menampakkan keberadaannya tuh untuk kita lihat gitu, kayak buat apa gitu, dan kok bisa. Sebenarnya gini sih, apa kalau kenapa ngewujud ke temen-temen lu itu karena lebih ke arah ini sih gue lihat sih, kayak mau nunjukin eksistensi sama apa ya enaknya ngomongnya, kayak pengen nunjukin tapi kalau caranya yang lain mungkin kalian pada nggak percaya kayak gitu. Oh iya, jadi maksudnya kayak kalau nunjukin secara yang mungkin kalau gue ngelihatnya yang aneh-aneh ajaib gitu kan. Iya. Gue kayak apaan nih, nggak masuk akal gitu, logis. Iya, yang lebih ke arah logis gitu kan, karena orang-orang sana lebih banyak ke logis sama sains kan. Nah iya kayak gitu pemikirannya. Anggap nih misalnya nih ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada misalnya angin, nggak ada kipas kayak gitu, ada segala macem tiba-tiba jatuh. Kalau orang kita pasti mikir ada yang aneh. Iya, apaan nih gitu ya, pasti kayak gitu ya. Kalau di sana mungkin kayak biasa aja. Nah gitu, jadi nunjukinnya lebih ke arah itu. Jadi kan kalau kalian kan ngerasain bener kan, Iya. perasaan anggaplah teman gue lagi di kamar, kok tiba-tiba di sini kayak gitu. Oh iya, jadi kayak apa, kayak gue ngeliatnya itu ini teman gue nih gitu kan. Iya, yang temen lu kan lagi pakai baju ini kan terakhir, Terus kayak seragam, ternyata dia lagi sakit. ya dia masih pakai baju tidur lah Iya, kayak gitu ya. Oh jadi dia tuh pertama bikin kita kayak nunjukin ngeliat sesuatu, tapi kok ini agak aneh ya, kayak bikin kita berpikir-pikir dulu sampai terakhir disadarkan ternyata ini bukan teman gua kayak gitu kan. Tuh, akhirnya kan kalian sadar, wah berarti ada makhluk lain nih selain manusia di sini gitu. Oh Sebenarnya itu cuma arah-arah apa ya, ngasih petunjuk, sama kayak temen lu di gedung sebelah tiba-tiba udah ada di kaca gitu kan, yang lihat dia ngawur gitu masa gitu. Itu kan kalau secara logis kan nggak bakal dapat tuh bisa secepat itu. Iya, makanya mungkin dia lari. Iya, kayak Naruto itu dingin dong, Nggak mungkin ya, atau nggak jadi kayu. itu aja masih logis. Kenapa tuh? Gimana tuh? Masih ada, kalau masih ada kayunya. Oh iya. Nah ini tiba-tiba gitu kan. Benar sih. Tapi strategi mereka beda ya, strategi makhluk sana sama makhluk di Indonesia gitu. Di Indonesia Cara mereka bikin kayak orang itu kayak kok bisa kayak ini kayak gitu kan. Itu tuh lebih kayak, setelah yang gue ceritain kayaknya lebih tertata gitu strateginya, kayak untuk bikin orang tuh takut tuh beda gitu. Sebenarnya di tempat-tempat di Indonesia juga ada sih dia model gitu. Model gitu aja. Sama kayak yang sempet mention yang musik kan tadi, Apa? ya yang cerita yang musik itu kan, temen tiba-tiba ada keplay musik. Oh iya, Ya kayak musik ya benar mungkin. Iya, itu sampai yang kayak musik, terus ada mungkin
temen lu juga ngedenger, perasaan gue sendiri. Iya. Kok tiba-tiba dia ngeplay. Iya, musiknya tiba-tiba nge-play lagunya lagu horor katanya gitu ya. Bukan lagu horor sih, lagu-lagu yang kayak ya yang Berbau-bau pemujaan atau apalah kayak gitu ya. mungkin bahasa sana antichrist kan. Nanti guys, Lagu-lagunya gitu. Nah, itu juga bisa ya kayak kok mereka bisa mengendalikan elektronik. nah itu karena gini sih, tergantung power sih Gi. Dan power. Tergantung power makhluknya itu, mereka seberapa besar powernya buat bisa sampai nyentuh barang. Oh, berarti yang ini gede powernya. Powernya gede gitu. Oh, berarti nah mereka dapat power kayak gitu dari mana? Dapat power lebih ke arah ini sih, energi manusia. Energi manusia. Maksudnya energi yang negatif gitu. Oh, energi negatif ini maksudnya kayak ketika manusia marah. Maka ketika emosi, sedih, kayak gitu. Oh, iya. Memang secara kelihatan kita biasa aja, tapi yang makhluk itu itulah tujuan mereka gitu. Oh, Gitu. kalau misalnya ketakutan tuh energi apa? Negatif juga. Negatif juga. Oh, mereka tuh nyerap makan itu tuh makanan mereka. Makanan mereka itu jadi kayak arah achievement mereka. Mereka makin dapat bonus di situ kayak gitu loh. Oh, Lebih ke arah itu. jadi mau mereka tuh kayak pengen jadi semakin kuat gitu kan ibaratnya. Yang kayak ngumpulin skillnya itu dari cara gimana mereka nakutin orang. Bener. Apa ya, itu skill apa nih? Enggak tahu ya, dapetin kayak apa power lah gitu ya. Iya, lebih ke arah dapat power. Memang ke arahnya sana tinggi. Berarti mirip film ini dong. Apa? Monster Inc tau gak lu? Iya, mantarin. Iya kan dia takutin anak kecil kan. Wah, energinya Benar kayak gitu. dapat kedudukan dia terkenal. Iya, terus ada kayak yang ini paling banyak nakutin anak kecil. Iya, ada. Namanya kayak gitu. Oh, mereka juga ada kayak gitu. Oh, tapi kalau ini bukan untuk tenaga listrik di dunia mereka nih, tapi untuk tenaga mereka sendiri. Untuk tenaga mereka sendiri, makanan mereka sendiri. Oh, jadi sebenarnya bener nih kayak ini gua coba ini ya dari penjelasan lo ya, boleh coba gua susun. Berarti dia tuh sebenarnya mau nampakin yang jadi teman gua play lagu kayak gitu, lagu horor gitu kan, lagu antichrist. Habis itu tiba-tiba ada yang satu lagi yang di laundry yang gue ceritain ya, jadi teman gue yang lain, jadi teman yang lain lagi lah gitu kan. Nah, itu tuh berarti tujuannya mau bikin takut. Bener, mau bikin takut sama mau nunjukin makanya ada dia di situ kayak gitu. Oh, kalau kita tahu ada dia di sana, mereka ada keuntungan. Ya semakin takut dong, bener gak? Oh, bener juga sih. Iya, bener. Oh, jadi ibaratnya kalau kita tahu nih ada diri di sana. Jadi dia nggak usah melakukan sesuatu untuk bikin orang takut lagi. Orang udah takut duluan, dia tanpa gerak pun udah ngumpulin energi. Bener, nggak usah capek-capek. Gitu, udah tinggal nunggu setoran. Oh ya, jadi itu ya. Kayak kalau YouTube tuh monen. Enggak, kalau itu pun tetap harus bikin video. Iya, lo harus bikin video. Ini nggak capek-capek. Udah diem aja di situ. Orang-orang pada takut. Iya, dunia mereka tuh ada udah income. Udah gitu pasti kalian kan apa ya namanya, ngobrol-ngobrol sama yang lain kan. Iya, Lebar-lebar rumor. Nah, semakin banyak rumor ya semakin takut. oh Kalau gue dulu nonton film Nube. oh ya, nube. Kalau dari Nube ke suatu tempat nih padahal nggak ada apa-apa nih, tapi karena kita omongin di sini ada A, di sini ada A, jadi gitu. Oh, jadi kebentuk. Nah, kalau ini kan udah ada, tapi rumornya digedein, makin kegoreng dong katanya gitu. Iya. Apa sebenarnya ini tempatnya tuh sebenarnya ya udah biasa aja gitu. Cuman kan banyak ya, biasanya kan anak kuliahan kan ada yang ngebahas hal-hal horor ya. Apalagi di tempat yang asrama gue ini, dulunya daerahnya kan katanya bushfire gitu kan. Mungkin ada korban bla bla, terus dibikin cerita horor gitu. Kebentuk lah jadi suatu sosok gitu ya. Iya, kebentuk satu sosok. Oh, Sebenarnya awalnya sih gini sih, kalau mau ngomongnya sosok ya, kalau sosok ngomongnya apa ya, setan ya, setan jin, itu hantu lah ya, setan atau hantu. Awalnya kan orb ya,
Nah, orb yang ngebentuk itu ya dari kebiasaan orang sekitar aja. Orang sekitar takutnya apa, dia ngewujudnya ke situ. Oh, iya iya. Jadi apa dari pemikiran orang balik lagi. Dari pemikiran orang. Mhm. Oh, dia nge-copy, dia ngebaca itu dan dia nge-copy. Bener deh. Makanya kalau di luar kan kebanyakan hantu itu nggak ada. Itu dari pemikiran kita. Heeh. Itu nggak salah, bener. Tapi benernya di sisi kita yang ngebentuk gitu doang sih. Oh, oke oke. Jadi ya, Contohnya gampang, ada nggak Kunti di sana? nggak ada sih. Iya benar juga ya. Pocong deh, pocong paling jelas. Nggak ada juga. Adanya yang hantu yang berjas gitu. Karena mayoritas di sana kan Nasrani kan. Heeh. Maksudnya pemakamannya pakai jas, pakai rapi, Berarti hantu di sana elit-elit ya. Beda sama kita. elit global. Bukan. Iya. Padahal elitnya dengan cara berpakaiannya kayak kelihatan tuh keren-keren. Iya, Ya, beda sama di sini gitu kan. lebih kayak dilihat. Jadi orang-orang sana tuh ngeliatnya kayak ada orang gitu. Oh, ya, ya jadi kayak ya udah cuma ngeliat bentuknya orang tapi mungkin pucat kayak gitu. Iya gitu. Kok ada orang tapi kok dia pucat banget. Padahal saya lagi ngeliat setan gitu. Heeh. Apa ada orang kok dia pakai bajunya baju-baju zaman dulu kayak Iya gitu kan. kayak gitu. Heeh. Arah-arah sana sih hantu-hantu di sana. Oh, kalau gitu bisa nggak nih kayak gini? Gue kan tahu nih pemikiran misalnya pocong tuh kayak gimana. Gue di sana bawa pemikiran pocong, di sana tercipta pocong, possible juga. Coba lu ke sana dulu Gi. Gue belum bisa jawab juga sih. Gue belum pernah kan. Ini riset yang bagus. Apa ada yang mau modalin? Sponsori kita bikin konten apakah Bikin pocong ada di Aussie itu ya, pocong di sana. bikin pocong ya kita ciptain nih ada pocong baru gitu kan. Tapi ini nih temen gue ada yang bisa juga. Iya batinnya oke lah gitu. Maksudnya terus dia kena ke Australia juga. Oh pernah nggak? Terus ditanya nih, lu waktu di sana pernah ngeliat hantunya yang gimana? Dia infonya ini gue ngeliatnya full kayak orang kata dia gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Oh jadi ya udah normal aja gitu. Ya kayak dia ngeliat orang gitu. Padahal tuh hantu gitu. Oh berarti mungkin orang Indo kalau ke sana biasa aja gitu. Biasa. Iya sih. Soalnya kalau Di dari sini doang yang serem-serem. Kenapa? Ya di sini doang yang serem-serem. Iya di sini bentuknya jujur ya. Yang palanya buntung lah. Iya, yang ibaratnya badannya diskon. Iya kan? 30% off. Iya, makanya udah ada tangannya hilang. Nah itu kalau di Indo kan tangannya diskon nih, anggota tubuhnya diskon gitu kan. Iya. Kalau di sana lengkap. Elit. Ya bukan elit global ya, maksudnya pakaiannya elit kembali lagi. Nah, sebenarnya ini gue mau nanya nih, terkait pertanyaan lagi. Kalau ini kan di asrama gue nih ada ternyata sosok yang cukup wow, udah cukup energinya udah kuat nih gitu kan. Iya. Sebenarnya hal kayak gitu tuh bisa diusir nggak sih atau nggak bisa dari awal pembangunan mungkin atau kayak gimana sih kayak biar nggak ada tuh sosok gitu loh. Mungkin diusir atau enggak dari awal pas bangun tuh udah dijaga. Ada nggak caranya? Sebenarnya kalau kita ngambil konsep di Indonesia ya, kalau ngambil konsep Indonesia kan banyak orang yang secara kadang ada beda-beda ya, ada yang rehatnya nanam pala kebo, Iya yang nanam pala apalah gitu. Pokoknya ada yang ditanam pas lagi mau bangun. Itu tujuannya biar ada pageran gaibnya sih. Nah Yang gua tahu ya. itu Proyek. iya teman proyek proyek sih ya tapi bener kan itu juga kan banyak loh kasus-kasus kayak gitu. Iya itu dan katanya dicor juga katanya dia. Itu rumor atau beneran? Ya gue pernah berhubung temen gue ada yang orang proyek. Apa temen lu ditumbalin? Enggak. Jadi gue nggak mau gimana ya. Maksudnya tapi kadang suka ada misalnya lagi bikin tempat apa gitu ya kan. Terus ini harus ada tumbal gitu buat lancar kayak gitu. Oh tapi harus seorang atau sebenarnya bisa kata itu kepala kerembok itu sebenarnya udah cukup tapi kenapa kadang-kadang enggak ini. Nah gue
bingung nih ngedetailinnya. Maksudnya lebih karena apa? Maksudnya ada di suatu tempat, anggaplah lu udah mau bikin tempat baru kan. Ada apa itu? Coba tuh kumpulan proyek. Proyeknya datang nih, marah ini. Aduh, enggak lah. Ini maksudnya bikin tempat baru, terus ada yang meninggal kayak gitu. Oh, ya. Atau lu lagi ini beneran. Maksudnya anggap nih di mall lu mau memperluas daerah lu, atau mau perbaiki suatu tempat di mall itu. Nah itu ada yang suka minta tumbal kayak gitu. Oh, Nah ini temen gua orang proyek ngomong sendiri. oh jadi ada makhluk kayak gitu yang minta tumbal melalui orang Iya. berkomunikasi sama orang gitu, minta gitu. Mintanya orang gitu. Ini orang. Oh. Nah itu gua nggak tahu awalnya gimana. Maksudnya secara pas lagi proses pembangunan apa gimana ya. Cuma yang gua tahu tadi yang nanam pala kebo itu buat pagaran gaib. Nah kalau udah di pagar gaib pasti tetap ada, cuma enggak gede. Oh, Maksudnya tetap ya ada lah sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang lain, cuma enggak yang besar gitu loh. iya. Cuma sekedar ada aja. Oh, jadi yang berkeliaran aja lah gitu ya. Keliaran. Itu kalau misalnya nggak dikasih tumbal kayak gitu, itu ada efek apa, kayak bangunannya roboh atau ya udah kayak berarti kayak yang asrama gua ada penguasa ngudurnya gitu aja lah. Oh maksudnya enggak anggaplah enggak ditanemin pala kebo kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak ini sih kalau gua ngomong kayak lapangan. Jadi kayak lapangan bola aja, bebas aja gitu. Oh, nggak kontrol. Iya kasarnya ini ya. Kalau lu kan punya tanah, pasti kan ada surat-suratnya. Ya. Nah begitu juga di goib. Ya anggaplah lu mau bikin surat-surat lo kayak perizinannya gitu loh. Oh, ini bayarannya ini kayak gitu ya. Iya itu kan syarat-syarat. Cuma maksudnya bisa beda-beda gitu. Oh, tapi itu harus kepala kerbo atau misalnya nggak bisa dengan cara lain gitu, pengorbanan makhluk hidup ya. Maksudnya ada cara lain. Kalau cara lain gue belum ini juga sih Bi. Oh, Cuma maksudnya gue bahasnya secara apa ya, yang biasa dilakuin di Indonesia aja yang populer. oh ini secara culture gitu, secara kepercayaan orang yang sudah ada pada masa itu. Bener. Atau kadang juga ada yang suka naro. Kalau gue pernah ketemu ini, dia naro cobek. Oh iya, cobek ulet Itu ditanam buat nahan bala katanya gitu sih. buat jadiin sambal. Well, Ya. ini beneran. Tapi Kan kirain gitu. cobeknya nggak sampai puluhan nih. Pasti 10, dia nanam 10 cobek. Buat apa? Ini maksudnya model-model kayak pala kambing. Maksudnya itu kan cuma apa ya, syarat doang sih. Lo tau gak sih di otak gua kalau ada puluhan cobek kayak gitu, gua langsung kayak berfantasi di dunia mereka tuh bikin restoran sambal gitu tuh, rame-rame gitu. Kan kita butuh cobek. Enggak dong, enggak, itu cuma ini doang apa, maksudnya kayak cuma ada doang gitu loh. Tanda Syarat lah ya. iya tanda. Kalau pala kebo kan ada tandanya. Oh, oke. Cuma kalau ya udah, kalau yang itu kan tadi yang awal pembangunan ya. Cuma yang kalau yang lain punya ide yang lain tuh, maksudnya para pencari misteri nih ya. Kalau punya ide lain boleh ditaruh. Cuma yang tahu gue kultur di Indonesia itu ya kebanyakan pala kebo. Oh iya. Nah kalau udah jadi di suatu tempat itu baiknya sih didoain aja. Doainnya kalau cara gue pakai garam. Oh, penggaram. Garam didoain, udah tinggal dilempar-lempar aja. Oh ini ya, ini cara garam ini sebenarnya di negara Asia juga banyak pakai garam sih. Oh banyak ya? Iya, di Chinese kalau nggak salah juga ada pakai garam dan garam kasar sih. Garam kasar juga ya cara lu. Bisa kasar bisa halus. Sebenarnya ini tergantung yakinnya aja sih. Kalau nih Himalayan pink salt bisa juga. Bisa tapi mahal betul. Oke. Tapi mungkin kalau gua kaya banget kan, Himalayan pink salt ini kayak gini gua.
Gue pakai Saltway suruh kayak gini. Saltway. Tapi berarti kalau di Aussie bisa nggak pakai kanguru? Pakai kantongnya sih. Kentang ya. Kantong kanguru. Kalau di Aussie sebenarnya yang banyak dijadiin hiasan ya. Ini intermezzo aja nih. Ini buat jadiin gantungan kunci gitu-gitu. Bagian kanguru yang cukup plus lah. Lo tau nggak apa ya? Biji. Iya, oke, bijinya nih memang jadi gantungan kunci. Bijinya segede ya? Hah? Segede apa bijinya? Segede orang lah. Enggak, aku segede punya orang. Aku segede orang. Ini segitu aduh gede banget tuh. Nggak gantungan kunci apa tuh? Hah? Ya itu maksudnya ya biji-biji atau tapi palsu sih sebenarnya. Nah, udah berarti dengan sebenarnya caranya ya kayak gitu kan. Kalau udah ada ya doa dengan atau enggak pakai cara lu yang garam ya. Iya, garam lu doain aja udah, tinggal tebar-tebar. Oke, kalau misalnya bangun suatu tempat ya emang ada syaratnya, tapi ya tergantung ya syaratnya apa aja nggak tahu gitu kan. Iya, tergantung orang-orang. Ada juga yang kayak pakai batu. Oh, pakai batu aja bisa. Ini misalnya batu didoain aja udah taruh. Oh, jadi ya kembali ke orang yang mau bangun sama dari sisi sananya lah. Iya, yang ngerjainnya tergantung ngerjainnya. Kalau lu yakin batu ditaruh situ udah kelar. Oh, bisa juga. Dan selalu diselipin doa itu. Doa. Pasti ada doanya. Oh, pasti harus ada doa ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu ya juga jelas sih. Mau bangun rumah. Mau sih. Nah, kita bikin nih kali. Kepala ayam. Boleh, nanti ke pecel lele ya kita minta-mintain. Kepala ayam sama leher. Sama leher ya. Udah digoreng. Nah, udah kalau gitu dari gua sih udah jelas ya Kon. Udah clear. Iya, gua serahin balik ke lo. Yang bener lo. Ya clear. Yakin. Ya nanti lah di luar. Di luar ini kayaknya waktunya udah sangat lama nih. Udah cukup lama sih. Berarti kalau dari Gian udah nggak ada lagi, dari gua juga cukup. Ya paling gua nambahin sedikit buat teman-teman, ya paling perbanyak doa aja lah ya dimanapun kalian berada. Tetap sehat selalu, jangan lupa like dan komen video kita ya. Iya, betul. Oke, dimana ada misteri, Di situ ada diary. thank you guys. Dadah. Bye.